Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya di channel materi perkuliahan kebidanan. Dan untuk hari ini adalah untuk mata kuliah KKPK atau Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga untuk pokok bahasan kependudukan atau konsep dasar kependudukan. Silakan nanti disimak, diperhatikan, karena di akhir pertemuan ini nanti akan ada penugasan. Ya. Langsung saja saya share screen materi untuk hari ini, yaitu tentang konsep dasar kependudukan. Konsep dasar kependudukan, kenapa mahasiswa bidan, ya ini untuk mata kuliah KKPK atau Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga ini untuk mahasiswa program studi di 3 kebidanan di semester 5. Ya. Ya. Oke, materi hari ini adalah tentang konsep dasar kependudukan. Kenapa kok calon bidan atau mahasiswa bidan itu harus paham tentang kependudukan. Ya. Karena memang tugas dan peran fungsi bidan nanti ketika kalian sudah menjadi seorang bidan itu tidak akan lepas dari kelahiran, ya, dari kesehatan ibu dan anak, ya, dari perencanaan keluarga atau keluarga berencana, dan itu sangat erat hubungannya dengan kependudukan. Itulah kenapa kok calon bidan atau mahasiswa bidan itu harus paham tentang ini, tentang konsep dasar kependudukan. Ya, kita mulai saja. Untuk materi hari ini, konsep dasar kependudukan itu meliputi apa saja, topiknya apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengertian penduduk. Sebenarnya penduduk itu apa, kemudian apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk, kemudian apa itu faktor demografi yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kemudian transisi penduduk, ya, dan yang terakhir adalah tentang masalah kependudukan di Indonesia, ya, yaitu masalah kependudukan meliputi jumlah, persebaran, dan struktur kependudukan. Ya, kita masuk ke pertumbuhan penduduk, ya. Memang pertumbuhan penduduk mau tidak mau, suka tidak suka, hal itu akan tetap terjadi, ya. Dan itu tidak akan mungkin berhenti. Pertumbuhan penduduk itu tidak akan mungkin berhenti karena pasti akan tetap ada pertambahan jumlah penduduk yang akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk, ya, di negara dan di dunia. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah memanajemen pertumbuhan penduduk itu dengan cara pengendalian jumlah penduduk. Nah, ketika kita bicara tentang kependudukan, maka nanti akan ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan itu sangat erat hubungannya dengan jumlah atau pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah atau pada suatu negara. Nah, melalui beberapa penelitian, melalui beberapa analisa, maka dapat dilihat bahwa penduduk Indonesia itu, pertumbuhan penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 400 juta jumlahnya pada sekitar tahun 2050. Indonesia mungkin bisa saja akan menggeser posisinya dari posisi dari Amerika Serikat, atau bisa jadi setelah Amerika Serikat kan sekarang setelah Cina. Bisa saja kita menggeser Amerika Serikat setelah Cina dan India tentang jumlah penduduk. Ya. Kalau itu tidak kita kendalikan atau tidak kita manajemen, dan jumlah penduduk di suatu negara atau suatu dunia, di dunia itu
akan berpotensi menjadikan perebutan sumber daya alam. Karena memang penduduk itu kan terdiri dari manusia, dan manusia hidup itu pasti memerlukan sumber daya alam untuk kelangsungan hidupnya. Itu gambarannya ya. Nah, latar belakangnya kenapa kita perlu belajar tentang konsep kependudukan, bahwa populasi penduduk yang berlebih adalah suatu kondisi di mana jumlah organisme melampaui daya tampung habitat. Kita lihat, populasi penduduk yang berlebih adalah suatu kondisi di mana jumlah organisme melampaui daya tampung habitat. Organisme itu apa? Ya, organisme itu salah satunya adalah makhluk hidup. Ya, bisa kalau penduduk berarti manusia. Melampaui daya tampung apa? Daya tampung habitat. Habitat itu apa? Tempat hidup makhluk hidup. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Jadi kalau seperti itu bisa dilihat bahwa populasi penduduk dikatakan berlebih ketika jumlah penduduk itu melampaui daya tampung makhluk hidup atau penduduk untuk hidup. Ya, habitat itu kan tempat hidup makhluk hidup. Nah, itu bisa dikatakan berlebih. Bagaimana kita tahu bahwa sudah melebihi daya tampung? Ya, pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang bersangkutan atau berhubungan dengan tempat hidup makhluk hidup tersebut atau habitat. Ya, kita akan lihat nanti permasalahannya seperti apa. Ya. Nah, populasi yang terus bertambah adalah ancaman bagi umat manusia. Ketika pertambahan populasi itu tidak dimanajemen, tidak ada pengendalian, atau tidak ada pertumbuhan yang sehat, atau pertambahan populasi itu tidak sehat. Dan kenapa itu menjadi ancaman? Karena dengan pertumbuhan populasi yang tidak sehat tanpa pengendalian akan berpotensi untuk menimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan jumlah populasi atau kependudukan tersebut. Maka bahkan sangat perlu untuk terjadi atau dilakukan suatu manajemen pengendalian pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Yang salah satunya kita sebagai bidan itu bisa berkontribusi untuk melakukan itu. Nah, supaya kita bisa berkontribusi, di bagian mana kita bisa melakukan itu sesuai dengan peran kita sebagai seorang bidan, maka kita harus paham dulu apa itu konsep kependudukan. Itu ya. Nah, kalau tadi sudah latar belakang, sekarang dampak overpopulasi itu apa? Banyak dampak overpopulasi yang bisa kita temui ya, atau yang bisa terjadi ketika overpopulasi itu terjadi. Apa dampaknya? Yang pertama adalah berkurangnya lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Kembali lagi kita ke awal bahwa makhluk hidup itu memerlukan tempat hidup dan memerlukan sarana atau memerlukan sesuatu yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Namanya makhluk hidup, dia perlu sarana, prasarana demi kelangsungan hidupnya, yang salah satunya adalah perlu kebutuhan sandang dan pangan. Ya. Nah, ketika overpopulasi, tadi ya overpopulasi, sehingga terjadi kelebihan penduduk yang berlebih, maka akan mempengaruhi habitat. Nah, salah satunya akan bisa menimbulkan kekurangan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Kenapa? Karena dengan jumlah populasi yang over, jumlah penduduk yang berlebih, otomatis jumlah sandang pangan yang dibutuhkan juga berlebih. Padahal di sisi lain, jumlah populasi yang berlebih juga dia memerlukan habitat untuk hidup. Nah, lahan yang pertanian
berkurang karena dijadikan lahan atau tempat untuk habitat untuk hidup, sedangkan kebutuhan sandang dan pangan tetap justru malah meningkat. Itu yang bisa mengakibatkan kekurangan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan yang semakin meningkat. Nah, dampak yang lain, dampak overpopulasi yang lain adalah bisa terjadi kebutuhan energi yang meningkat. Ya, peningkatan kebutuhan energi karena jumlah orang yang membutuhkan energi juga semakin banyak. Kita tahu energi itu bisa bersumber dari alam, bisa bersumber dari buatan. Kalau dari alam tidak bisa diperbaharui. Itu yang akan menimbulkan masalah kalau sumber energi yang dari alam yang tidak bisa diperbaharui itu akan semakin lama semakin habis, semakin menipis, padahal kebutuhan untuk itu semakin meningkat karena overpopulasi. Itu akan menimbulkan masalah. Kemudian menipisnya luas kawasan hutan secara global karena dijadikan atau berubah fungsi menjadi lahan tempat tinggal yang tadinya hutan yang dia melindungi. Hutan itu kan kita tahu hutan itu kan paru-paru dunia ya. Dengan hutan maka udara di dunia atau oksigen itu akan terjaga kesehatannya. Tapi ketika jumlah hutan itu semakin berkurang, menipis, kawasan hutannya, apalagi kalau secara global, secara di dunia, karena jumlah populasi di dunia yang overpopulasi, maka itu juga merupakan salah satu sesuatu yang negatif atau bisa berdampak negatif pada kehidupan manusia, umat manusia. Kemudian meningkatnya polusi dan perusakan alam. Semakin banyak populasi, semakin banyak orang-orang yang ada di dunia, jumlah manusia yang ada di dunia, maka bisa meningkatkan polusi dan perusakan alam. Kenapa? Karena kegiatan manusia, kegiatan yang menghasilkan polusi otomatis semakin banyak karena semakin banyak orang yang melakukan kegiatan di dunia. Ya. Kemudian penumpukan limbah. Ya, penumpukan limbah. Kita tidak usah berpikir yang terlalu jauh lah, limbah industri, limbah perusahaan, limbah rumah tangga saja. Kalau semakin banyak jumlah populasi, otomatis jumlah limbah rumah tangga juga semakin tinggi, sehingga bisa berpotensial untuk terjadi penumpukan limbah. Kemudian pengangguran meningkat, semakin banyak populasi, semakin banyak orang, maka semakin banyak manusia yang padahal lahan pekerjaan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk atau jumlah manusia, maka bisa mengakibatkan pengangguran yang meningkat. Kalau terjadi pengangguran yang tinggi, maka akan berakibat angka kemiskinan juga akan tinggi. Itu juga berbanding lurus antara pengangguran, kemiskinan, dan derajat kesehatan. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menerima bahwa angka kemiskinan itu berbanding lurus dengan derajat kesehatan. Maka ketika kita ingin meningkatkan derajat kesehatan, maka salah satu jalannya adalah dengan menurunkan angka kemiskinan. Nah, itu juga berhubungan dengan penurunan angka pengangguran. Padahal kalau terjadi overpopulasi, nah itu potensial akan terjadi pengangguran meningkat, angka kemiskinan semakin tinggi, dan akhirnya derajat kesehatan juga akan menurun. Ya. Itu dampak overpopulasi. Nah, dengan begitu, maka kita pun harus memahami itu. Nah, sesungguhnya penduduk itu apa? Ya. Kita kan belajar tentang konsep dasar kependudukan. Nah, penduduk sendiri itu apa? Penduduk adalah, jadi ini definisi penduduk oleh Tri Setianingsih tahun 2004. Ya. Penduduk adalah setiap warga negara yang tinggal di daerah tertentu dalam waktu 6 bulan atau lebih, tetapi ada keinginan untuk menetap. Itu sudah bisa disebut dengan penduduk suatu wilayah.
warga negara yang tinggal di daerah dalam waktu 6 bulan atau lebih dan ada keinginan untuk menetap di tempat tersebut, itu sudah dianggap penduduk wilayah tersebut. Ya. Bisa penduduk suatu negara, wilayah itu bisa suatu negara, bisa suatu kota, ya, bisa suatu daerah, itu disebut dengan wilayah. Artinya ada batasan-batasannya. Kemudian penduduk juga bisa diartikan sebagai orang, pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, dan warga negara. Atau himpunan kualitas yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam batas wilayah negara dalam waktu tertentu, kayak yang paling bawah itu penjelasannya di atas. Jadi himpunan kualitas yang bertempat tinggal di suatu daerah dalam batas wilayah negara dalam waktu tertentu. Itu disebut penduduk. Waktu tertentu itu kapan? Di atas lebih jelas lagi ya, definisi yang pertama itu dalam kurun waktu 6 bulan. Dan dia punya keinginan untuk menetap di wilayah tersebut, itu adalah penduduk. Nah, dinamika penduduk. Apa dinamika penduduk? Dinamika penduduk merupakan perubahan kondisi penduduk dari waktu ke waktu. Dan itu pasti terjadi selama kurun waktu kehidupan manusia. Pasti terjadi dinamika penduduk. Dinamika itu apa? Itu perubahan kondisi penduduk dari waktu ke waktu. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah. Jadi yang dimaksud perubahan di sini, jadi dinamika itu kan perubahan. Dinamika penduduk itu adalah perubahan kondisi penduduk dari waktu ke waktu. Dan yang dimaksud perubahan di sini lebih cenderung ke jumlah penduduk. Ya. Pertumbuhan penduduk menjadi faktor masalah sosial, ekonomi, dan masalah kependudukan. Sehingga ya tadi ya, dinamika penduduk merupakan kondisi perubahan penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan yang dimaksud di sini adalah cenderung ke jumlah penduduk. Dan jumlah penduduk itu disebut dengan penambahan jumlah penduduk itu disebut dengan pertumbuhan penduduk. Dan pertumbuhan penduduk itu menjadi faktor masalah sosial, ekonomi, dan masalah kependudukan pada suatu wilayah. Nah, kemudian kalau begitu sesungguhnya apa sih faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk? Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, itu ada faktor kelahiran atau fertilitas, ada faktor perpindahan atau migrasi, dan ada faktor kematian atau mortalitas. Dan di sini ada fertilitas, ada mortalitas. Kita sebagai seorang bidan itu sangat punya andil di dalam 2 faktor tersebut. Walaupun migrasi juga ya, tetapi terutama adalah faktor kelahiran atau fertilitas dan faktor kematian atau mortalitas. Kita lihat fertilitas itu apa? Fertilitas itu adalah kemampuan real wanita untuk melahirkan yang dilihat dari jumlah bayi yang dilahirkan. Fertilitas adalah kemampuan real wanita untuk bisa melahirkan yang dilihat dari jumlah bayi yang dilahirkan. Ya. Jadi dilihat dari jumlah bayi yang dilahirkan. Faktor penunjang kelahiran itu ada beberapa. Yang pertama, jadi fertilitas itu sangat mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Fertilitas meningkat, otomatis laju pertumbuhan penduduk juga meningkat. Karena yang melahirkan kan wanita. Ada yang melahirkan bukan wanita, tidak ada. Ya. Jadi kemampuan real wanita untuk melahirkan dilihat dari jumlah bayi yang dilahirkan. Itu fertilitas. Fertilitas mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Sedangkan faktor yang menunjang kelahiran itu ada kawin usia muda, ya, menunjang fertilitas. Angka fertilitas itu ditunjang oleh yang pertama adalah pernikahan usia dini. Semakin dini usia pernikahan, maka akan semakin panjang rentang waktu dia bisa melahirkan. Ya. Karena kalau sudah
menikah itu kan dia punya pasangan, dia berpotensial untuk melahirkan bayi. Nah, faktor penunjang fertilitas atau kelahiran salah satunya adalah pernikahan usia muda. Semakin dini usianya, maka semakin panjang kemungkinan dia untuk bisa hamil dan melahirkan. Yang kedua adalah pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Ya. Ada anggapan masyarakat banyak anak banyak rezeki itu menjadi faktor penunjang tingginya angka fertilitas. Ya. Kemudian ada anggapan bahwa anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Itu mungkin sama dengan tadi pandangan asumsi orang bahwa banyak anak banyak rezeki karena dianggap anak itu menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah. Sehingga diupayakan sehingga beranggapan bahwa nanti semakin banyak anak maka semakin banyak yang mencari nafkah di keluarga tersebut, gitu ya. Itu bisa menjadi faktor penunjang tingginya laju pertumbuhan penduduk dari faktor fertilitas. Ya. Kemudian ada anggapan bahwa anak merupakan penentu status sosial, sehingga kalau tidak punya anak atau anaknya sedikit dianggap status sosialnya rendah, atau keluarga itu tidak mampu untuk menghidupi anak yang banyak, sehingga berlomba-lomba untuk mempunyai anak yang banyak supaya dianggap status sosialnya itu tinggi. Ada wilayah yang seperti itu. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa anak merupakan penerus keturunan, terutama adalah anak laki-laki. Masih banyak masyarakat di kita yang kalau belum punya anak laki-laki itu belum berhenti untuk melahirkan. Walaupun anaknya sudah 5, 6, 7, bahkan 10, kalau belum punya anak laki-laki itu masih tetap ingin hamil. Kalau sudah punya anak laki-laki baru berhenti karena beranggapan bahwa anak laki-laki merupakan penerus keturunan. Penerus keturunan. Nah, itu juga bisa menjadi faktor penunjang kelahiran yang mengakibatkan peningkatan laju pertumbuhan penduduk dari faktor fertilitas. Ya. Tapi selain itu juga sebenarnya ada faktor penghambat kelahiran yang ini kita bisa gunakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dari faktor fertilitas. Apa? Yang pertama adalah keluarga berencana atau pelaksanaan program keluarga berencana. Itu sebagai salah satu metode atau salah satu program yang bisa digunakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Dan ini bidan sangat bisa andil di dalam kegiatan ini. Nah, menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menghambat kelahiran melalui program keluarga berencana. Ya. Kemudian faktor yang kedua untuk menghambat kelahiran itu adalah penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Sekarang juga semakin banyak keluarga yang menganggap bahwa penting pendidikan anak, sehingga banyak sebagian besar atau banyak juga yang beranggapan bahwa pendidikan itu lebih penting dibandingkan lebih penting pendidikan sehingga menunda usia perkawinan. Dan semakin ke sini, semakin era sekarang ini juga semakin banyak wanita karir. Itu juga sebagai faktor penghambat tingginya laju pertumbuhan penduduk dari faktor fertilitas atau faktor kelahiran. Dan ini yang nanti kita bisa gunakan sebagai senjata untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Ya, dan kita juga bisa andil di dalamnya melalui profesi kita sebagai seorang bidan. Nah, selain fertilitas, ada faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah mortalitas. Ya. Mortalitas, tadi kelahiran. Mortalitas itu adalah kematian. Ini juga bidan bisa andil di dalamnya. Mortalitas menurut WHO, mortalitas kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran. Setiap sesuatu yang hidup
setelah kelahiran hidup ya. Jadi setiap sesuatu yang hidup pasti akan mati. Nah, mati itu apa? Ketika semua tanda-tanda kehidupan itu menghilang secara permanen. Itu disebut mati, bukan menghilang sementara. Kalau menghilang sementara itu tidak disebut mati ya. Kalau menghilang secara permanen, ya tanda-tanda kehidupan itu menghilang secara permanen, maka itu disebut dengan mati. Itu menurut WHO. Nah, sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi mortalitas atau angka kematian? Yang pertama adalah struktur umur, ya. Struktur umur, walaupun sekarang ini angka harapan hidup itu semakin tinggi, ya, terutama di negara maju. Di negara maju, angka harapan hidup itu semakin tinggi. Di negara kita pun, di negara berkembang sekarang, angka harapan hidup juga semakin tinggi. Artinya adalah banyak orang-orang yang sampai usia lanjut masih bisa bertahan hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi itu ya. Sekarang kan kemajuan ilmu dan teknologi, kemudian status sosial masyarakat, kesejahteraan masyarakat juga sudah bagus, sehingga asupan nutrisi, kemudian lingkungan itu juga sudah kondusif, sehingga itu juga meningkatkan angka harapan hidup manusia ya, atau penduduknya. Struktur umur. Kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin itu juga mempengaruhi mortalitas. Jenis kelamin yang seperti apa? Ternyata kalau kalian sering membaca berita, membaca jurnal, angka harapan hidup laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu stresornya lebih tinggi ya. Gitu. Tetapi tidak selalu terus kok yang sampai usia tua itu selalu laki-laki, tidak, banyak faktor juga yang mempengaruhi. Kemudian jenis pekerjaan yang beresiko untuk terjadi kematian itu juga bisa meningkatkan, mempengaruhi kematian. Ya, banyak pekerjaan yang beresiko atau resikonya adalah nyawa atau kematian. Contohnya adalah pekerjaan yang beresiko untuk terjadi kecelakaan kerja, yang ketika kecelakaan kerja itu terjadi maka nyawanya akan hilang atau terjadi kematian. Kemudian status sosial ekonomi atau tingkat kesehatan dan status gizi masyarakat itu juga bisa mempengaruhi mortalitas atau angka kematian. Walaupun sekarang status sosial ekonomi, kesejahteraan di negara kita juga sudah cukup bagus ya, nah itu juga bisa mempengaruhi kematian. Dan yang ketiga itu ada migrasi. Migrasi itu apa? Migrasi adalah perpindahan penduduk yang relatif permanen dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas negara maupun batas-batas bagian dalam satu negara. Itu migrasi. Perpindahan penduduk yang relatif permanen ya, atau dalam jangka waktu yang sangat lama dari satu tempat ke tempat lain yang melewati batas negara, batas wilayah, atau batas bagian dalam satu negara. Jadi migrasi itu perpindahan penduduk. Migrasi itu tidak selalu dari satu negara ke negara lain. Bisa dari satu wilayah ke wilayah lain dalam sebuah negara. Itu juga disebut dengan migrasi, ya, melampaui batas negara atau batas-batas bagian dalam sebuah negara. Jadi dari satu kota ke kota lain itu juga disebut dengan migrasi. Migrasi itu juga mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Selain tadi fertilitas, mortalitas, ya. Dan yang ketiga adalah migrasi. Nah, jenis migrasi itu ada beberapa, ada migrasi masuk atau in-migration, atau ada migrasi keluar atau out-migration, ada migrasi selama hidup atau lifetime migration, dan ada urbanisasi atau urbanization. Migrasi masuk atau immigration adalah masuknya penduduk ke suatu daerah, tempat, tujuan, area. Jelas. Migrasi out, keluar, itu adalah keluarnya penduduk dari suatu wilayah. Migrasi semasa hidup atau lifetime migration, migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Ya, migrasi berdasarkan tempat kelahiran. Dia pindah tempat kelahiran. Dan kita tahu pencatatan kependudukan sekarang kan, ya kadang kalau dilihat dari angka
penduduk wilayah tertentu kan kita lihat dari status dia, status kependudukan dia. Tapi padahal mungkin dia status kependudukannya di mana, dia tempat tinggalnya di mana. Ya. Kemudian urbanization, perpindahan penduduk dari desa ke kota dan atau akibat dari perluasan daerah atau kota, itu urbanization. Jadi itu jenis-jenis migrasi ya. Jadi migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Bisa dari satu negara ke negara lain, bisa dari satu daerah ke daerah lain dalam sebuah negara. Dan migrasi itu ada 4 jenis. Ada migrasi masuk, ada migrasi keluar, in-migration, out-migration, lifetime migration, dan ada urbanization. Itu jenis-jenis migrasi. Nah, kemudian apa faktor yang mempengaruhi migrasi? Ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Faktor pendorong, yang pertama adalah makin berkurangnya sumber daya alam. Ketika suatu wilayah sumber daya alam berkurang, kemudian kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di wilayah tertentu, maka itu bisa mendorong seseorang untuk berpindah tempat atau bermigrasi. Ya, bisa dari desa ke kota atau dari satu wilayah yang sumber daya alamnya sudah menipis berkurang ke wilayah lain yang sumber daya alamnya masih mencukupi. Kemudian yang kedua menyempitnya lapangan pekerjaan ya. Di suatu wilayah yang masih sudah kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan itu bisa mendorong seseorang untuk pindah ke tempat lain yang dirasa lebih baik atau lebih mudah untuk mencari lapangan pekerjaan. Ya. Kemudian adanya diskriminasi politik, agama, ras, suku di daerah asal yang menyebabkan dia tidak nyaman tinggal di wilayah tersebut, sehingga itu mendorong dia untuk berpindah tempat ke wilayah yang lain. Ya, tidak nyaman, dikucilkan, dianggap rendah ya, misalkan di situ dia mendapatkan perlakuan yang buruk, itu mendorong seseorang untuk pindah ke wilayah yang lain. Kemudian yang terakhir adanya bencana alam. Bencana alam itu juga menjadi faktor pendorong untuk seseorang melakukan migrasi karena di situ dirasa sudah tidak aman atau tidak ada tempat yang layak untuk tinggal, maka dia akan berpindah atau bermigrasi ke tempat lain ya. Itu faktor pendorong. Nah, faktor penarik itu kalau faktor pendorong itu berasal dari tempat yang ditinggalkan. Kalau faktor penarik itu berasal dari tempat yang dikunjungi atau dijadikan tujuan untuk berpindah. Yang pertama adalah adanya rasa superior di tempat baru. Artinya apa? Ketika di tempat baru yang kira-kira yang mau dikunjungi itu kira-kira dia punya jabatan atau punya power atau merasa dihargai di tempat tersebut. Itu juga bisa menjadi faktor penarik seseorang untuk berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Misalkan di tempat asalnya dia tidak nyaman, tidak dianggap, atau mungkin biasa-biasa saja, kalau dia pindah ke tempat baru, dia menjadi superior atau merasa dia punya power di situ, dia akan punya power, dia akan punya punya status sosial yang lebih baik di tempat tersebut, maka itu bisa menjadi faktor penarik seseorang untuk berpindah ke wilayah tersebut ya. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendapatan lebih baik ya. Mungkin di tempat tersebut dia beranggapan kira-kira di tempat itu usahanya akan semakin maju atau semakin lancar ya, bisa semakin dia bisa semakin sukses di wilayah tersebut. Itu menjadi faktor penarik dia untuk bermigrasi ke tempat tersebut. Kemudian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan lebih baik ya, misalkan di tempat yang lama akses pendidikannya kurang, dia pindah ke tempat baru yang kira-kira pendidikan di tempat tersebut lebih baik atau dia bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik ya. Kemudian keadaan lingkungan yang menyenangkan ya. Contohnya migrasi itu tidak selalu dari desa ke kota ya. Migrasi bisa saja dari kota ke desa ya. Orang-orang penduduk di Jakarta yang menganggap oksigen di Jakarta itu sudah tidak sehat, udara di Jakarta itu sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal, maka dia pindah ke lingkungan yang lebih menyenangkan, lebih nyaman, dia menganggap lebih sehat ya lingkungan tersebut. Nah, itu dia
bisa menjadi tempat dia menarik untuk dia melakukan migrasi. Kemudian adanya fasilitas, contohnya di kota besar dengan fasilitas yang lebih lengkap, itu bisa menarik seseorang untuk melakukan migrasi. Ya, contohnya tadi urbanisasi. Nah, itu faktor pendorong dan faktor penarik. Ya, tadi faktor pendorong itu bersumber dari tempat yang akan ditinggalkan untuk dia melakukan migrasi. Kalau faktor penarik itu bersumber dari tempat yang menjadi tujuan migrasi. Itu faktor yang mempengaruhi migrasi. Kemudian sehingga ada beberapa masalah kependudukan di Indonesia akibat dari laju pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk. Ya, semakin hari laju pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Walaupun ada beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah program pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana, tetapi targetnya sampai sekarang pun belum memenuhi sesuai dengan yang diinginkan. Walaupun memang total kelahiran TFR atau total fertility rate menurut SDKI itu sudah terjadi penurunan yang tadinya 2,6 sudah menjadi 2,4 per wanita per wanita di Indonesia pada tahun 2017, tetapi targetnya itu masih 2,28. Artinya setiap wanita rata-rata setiap wanita itu punya anak 2,8 atau total kelahirannya 2, yang terakhir itu 2,6, targetnya 2,28. Tetapi kita masih tetap berusaha untuk bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Karena masalah kependudukan di Indonesia salah satunya adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian persebaran dan kepadatan penduduk. Sampai sekarang pun masih jumlah penduduk atau besar dan persebaran penduduk di wilayah Indonesia itu masih belum merata, walaupun dahulu zaman Orde Lama itu sudah ada program transmigrasi, ternyata itu belum berhasil juga untuk persebaran penduduk di Indonesia itu merata. Karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Tadi yang kita lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Karena persebaran dan kepadatan penduduk itu sangat dipengaruhi oleh migrasi. Ya, sekarang masih tersentral di kota-kota besar. Kota-kota besar padat sekali penduduknya sampai dengan kapasitasnya kurang, tetapi di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah perbatasan itu masih rendah, itu masih menjadi masalah kependudukan di Indonesia. Ya. Kemudian struktur umur penduduk. Nah, ini masalah kependudukan salah satunya adalah struktur umur penduduk. Walaupun sekarang ini, di era sekarang, tahun 2020 itu sesungguhnya Indonesia itu diuntungkan dengan dari faktor struktur umur penduduk. Kenapa? Karena di tahun 2020 ini sebenarnya Indonesia sudah mulai masuk ke tahap adanya bonus demografi. Apa bonus demografi? Bonus demografi itu adalah di mana jumlah penduduk usia produktif itu lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk usia non-produktif. Tetapi itu akan menjadi kekuatan besar ketika jumlah penduduk usia produktif itu adalah orang-orang yang kapasitasnya bagus, berkualitas. Ya, karena tenaga mereka, kecerdasan pikiran itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk membangun negara. Tetapi ketika jumlah penduduk usia produktif itu tidak berkualitas, itu justru akan menjadi beban negara. Ya, itu juga menjadi PR kita tentang kependudukan. Nah, ini komposisi jumlah penduduk besar. Nah, ini tahun 2000 diperkirakan tahun 2025 itu ada 273 juta jiwa. Ya. Atau bisa ditarik kesimpulan bahwa satu bayi lahir per 10 detik untuk laju pertumbuhan penduduk, dan itu akan luar biasa kalau itu tidak dikendalikan. Nah, masalah apa yang muncul dengan adanya tadi? Ada beberapa masalah yang
bisa muncul. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Penumpukan jumlah penduduk usia muda atau produktif memerlukan persiapan lapangan pekerjaan yang lebih luas ya. Kan memang tahun 2020 sampai 2030 itu diperkirakan Indonesia akan mengalami tadi bonus demografi. Penduduk usia produktif itu paling banyak, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Nah, itu bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi masalah. Bisa menjadi masalah ketika apa? Ketika lapangan pekerjaan itu sedikit, akhirnya terjadi penumpukan jumlah penduduk usia produktif yang memerlukan lapangan pekerjaan. Ya, walaupun sekarang sudah banyak program-program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi itu, ya ada pelatihan online dan lain sebagainya, itu juga salah satunya untuk mengantisipasi bahwa sekarang Indonesia memasuki era di mana terjadinya bonus demografi atau penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Kemudian aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, ya, karena semakin banyak ini jumlah penduduk, nah itu juga akan semakin tinggi. Ada aspek kesehatan, kejadian kurang gizi, malnutrisi, bawah garis merah, gizi buruk, dan peningkatan AKI dan AKB. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan itu berbanding lurus jumlah penduduk, ya, overpopulasi, jumlah penduduk itu akan mempengaruhi status sosial ekonomi, akan mempengaruhi kesehatan, status kesehatan. Aspek pendidikan juga kemampuan ekonomi kurang mendukung mengakibatkan kualitas pendidikan berkurang. Nah, contohnya dalam satu keluarga yang menengah atau menengah ke bawah, yang anaknya 1 dibandingkan sama-sama status keluarga yang menengah, yang anaknya 5, pasti aspek pendidikannya lebih terpenuhi yang anaknya 1 atau 2. Karena yang 5 harus menanggung pendidikan 5 orang misalkan. Kalau yang 2 orang, maka mungkin lebih terpenuhi aspek pendidikan yang anaknya 2 dibandingkan yang anaknya 5. Nah, alternatif pemecahan masalahnya apa? Yang pertama adalah pengendalian angka kelahiran melalui keluarga berencana. Kita bisa andil di dalamnya, kita sebagai seorang bidan ya. Pengendalian angka kelahiran melalui keluarga berencana. Selalu saya tekankan bahwa keluarga berencana atau KB itu tidak hanya tentang pembatasan jumlah 2 anak cukup, tidak, tetapi itu adalah perencanaan keluarga. Ya, dari awal sebelum masuk ke keluarga itu sudah direncanakan ya, sehingga ketika mau terjadi kehamilan, itu kehamilan yang diinginkan, diharapkan, sehingga selama kehamilan itu juga kehamilan berkualitas ya, akhirnya nanti ketika lahir menjadi anak manusia yang berkualitas. Ya, karena memang penduduk suatu negara itu sangat mempengaruhi kualitas penduduk suatu negara itu sangat mempengaruhi kualitas suatu negara. Bayangkan kalau generasi muda itu bukan generasi muda yang berkualitas, anak-anak yang dilahirkan itu bukan anak-anak yang berkualitas, maka puluh tahun ke depan ketika generasi-generasi itu adalah orang-orang yang memegang atau mengendalikan atau memanajemen suatu negara, itu akan terpengaruhi manajemen atau keadaan atau kualitas suatu negara ya. Sehingga yang pertama adalah pengendalian angka kelahiran melalui keluarga berencana. Ya, jangan sampai terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, terjadi kelahiran yang tidak diinginkan, yaitu kita lakukan melalui pengendalian angka kelahiran dengan keluarga berencana. Kemudian yang kedua adalah peningkatan masa pendidikan. Ya, masa pendidikan semakin meningkat, otomatis harapannya nanti terjadi penundaan usia perkawinan, sehingga terjadi penundaan kehamilan ya nanti sesuai dengan usia reproduksi sehat ya, terjadi peningkatan masa pendidikan, harapannya terjadi penundaan usia perkawinan, sehingga nanti kalau orang-orang itu orang-orang yang
cerdas, pendidikannya bagus, orang-orang berkualitas, maka ya ini entrepreneurship sehingga menurunkan angka pengangguran. Itu alternatif pemecahan masalah. Yang ini tidak akan bisa sukses, tidak akan bisa terjadi yang bagus, rencana yang bagus ini tanpa kerjasama semua lini, tanpa andil dari semua penduduk, ya, tanpa kerjasama dari semua lini, dari aspek kesehatan, dari tenaga kesehatan, kependidikan, dan lain sebagainya. Itu perlu kerjasama kita semua sebagai warga negara. Nah, masalah persebaran dan kepadatan penduduk. Pemecahan masalah kepadatan dan persebaran penduduk yang pertama adalah pemerataan pembangunan. Sekarang ini pemerintah era sekarang itu sudah cukup bagus ya pemerataan pembangunannya di tempat-tempat terpencil yang dahulu tidak tersentuh. Mungkin teman-teman ada yang rumahnya atau asalnya dari luar Jawa atau luar daerah yang dulu bahkan belum tersentuh pembangunan. Alhamdulillah untuk era sekarang ini sudah lebih baik ya. Pemerataan itu sudah mulai proses terjadinya pemerataan pembangunan. Seperti di Papua. Papua dulu itu kalau orang punya motor bensinnya habis, beli bensin sama beli motornya itu lebih mahal beli bensinnya. Ceritanya seperti itu. Tapi sekarang ada satu harga untuk semua wilayah. Nah, mereka bisa menikmati pembangunan jalan ya, pemerataan pembangunan jalan ya. Sekarang di tempat-tempat yang dulu belum tersentuh sekarang sudah terjadi pembangunan. Itu kenapa kok dilakukan pemerataan pembangunan? Tujuannya apa? Supaya itu tempat-tempat yang tadinya belum tersentuh pembangunan, ada pembangunan, sehingga akan menarik orang-orang untuk bermigrasi ke tempat tersebut, sehingga tempat tersebut yang tadinya penduduknya rendah, penduduknya sedikit, itu bisa menjadi banyak, apalagi kalau bisa mengurangi wilayah-wilayah yang padat penduduk, sehingga bisa terjadi pemerataan atau persebaran jumlah penduduk. Ya. Kemudian menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah supaya orang-orang itu tidak berbondong-bondong datang ke kota besar, memenuhi kota besar. Di daerah kalau lapangan pekerjaan banyak, otomatis orang tidak tertarik datang ke tempat lain atau bermigrasi, karena kita lihat tadi ya, yang menjadi faktor penarik untuk melakukan migrasi itu apa? Karena di tempat tersebut lapangan pekerjaannya banyak. Nah, kalau di daerah itu juga diciptakan lapangan pekerjaan baru, maka diharapkan orang akan bermigrasi ke daerah yang tadi penduduknya sedikit, nah bisa mengurangi orang-orang atau penduduk di daerah yang padat penduduk, sehingga bisa terjadi persebaran kepadatan penduduk. Kemudian yang ketiga ada program transmigrasi. Ya, ini dulu menjadi andalan pemerintah Orde Baru untuk melakukan persebaran pemerataan kepadatan penduduk, walaupun sampai sekarang pun masih ada, tapi beda, cuman beda namanya, tapi tetap ada program transmigrasi di era sekarang. Nah, ini piramida penduduk di Indonesia tahun 2000 dan tahun 2025. Artinya apa kalau kita lihat piramida itu? Artinya di tahun 2000 ya, penduduk usia produktif itu lebih sedikit dibandingkan penduduk usia non produktif. Jadi di paling bawah dan paling atas itu kan penduduk usia non produktif, anak-anak sampai lansia. Nah, kalau di tahun 2025 itu penduduk usia produktif, ya lihat piramidanya kan gemuk di tengah. Itu jadi penduduk usia produktif, jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif. Ya, itu disinyalir atau diperkirakan akan terjadi di sekitar tahun 2020 sampai 2030 atau puncaknya sekitar tahun 2025. Itu akan menjadi kekuatan besar suatu negara ketika penduduk usia produktif itu berkualitas. Ya, semoga ini akan menjadi kekuatan besar negara kita sehingga akan bisa merubah
situasi menjadi negara kita sekarang yang tadinya menjadi negara berkembang, kita alhamdulillah semakin meningkat statusnya. Nah, semoga dengan adanya bonus demografi ini akan merubah status kita yang tadinya menjadi negara berkembang, negara tertinggal, akan menjadi negara maju. Itu bisa terjadi tidak dengan sendirinya, tetapi itu harus kita usahakan dan peran serta dari seluruh masyarakat Indonesia. Tidak bisa itu terjadi hanya oleh orang-orang tertentu atau oleh presiden saja, tetapi oleh seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Nah, ini tadi yang dimaksud dengan bonus demografi. 180 juta banding 80 juta. 85 juta. 180 juta penduduk usia produktif berbanding 85 juta penduduk usia non produktif. Usia non produktif itu anak-anak dan lansia. Ya. Jadi kalau usia produktif itu mereka berkualitas, smart, ya entrepreneurship, mereka tidak hanya menggantungkan untuk mencari lapangan pekerjaan, tapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan, itu akan menjadi kekuatan besar untuk negara kita. Ya. Dan itu kita mulai masuk era itu karena era di tahun 2020 sampai 2023. Ya, itu disebut dengan bonus demografi. Menentukan peluang Indonesia untuk menjadi negara maju. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, semoga ini bisa menjadi kekuatan kita untuk meningkatkan status negara kita, ya, negara Indonesia yang tadinya negara berkembang bisa menjadi negara maju. Nah, itu tentang konsep dasar kependudukan yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin sedikit banyak bisa dipahami, ya, sambil nanti membaca materi di buku konsep kependudukan atau buku tentang kependudukan dan materi-materi yang lain. Dan ini ada tugas, silakan tugas nanti dikerjakan dan dikumpulkan di e-learning kita. Itu materi untuk hari ini tentang konsep dasar kependudukan. Semoga bermanfaat, ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya, walaupun di masa pandemi tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.